Assalamualaikum Re, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun di tengah pandemi ini, kita harus tetap bahagia dan menjaga kesehatan diri kita. Lantas sejak kapan COVID-19 masuk ke Indonesia? Mari kita telusuri. Menurut detik.com, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Namun, kasus tersebut diduga bukan kasus pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau yang disingkat FKMUI menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020. Kata staf pengajar FKMUI Pandu Riono dalam diskusi online Minggu 19 April 2020, kapan virus ini masuk ke Indonesia? Bukan bulan Maret ketika Presiden laporkan keluarga positif. Sebenarnya penularan lokal sudah terjadi, sudah ada ODP di daerah. Sebenarnya kita berasumsi virus itu sudah beredar sejak minggu ke-3 bulan Januari. Jadi ini kasus lokal, bukan penularan impor. Begitu imbuhnya. Virus ini juga membuat banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB. Bahkan, dikutip dari kompas.com, dampak dari COVID-19 ini membuat lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan, dikarenakan dianggap sebagai langkah terakhir untuk memutus rantai COVID-19. Tentunya, dikarenakan adanya virus ini, tingkat stres menjadi meningkat diakibatkan berbagai faktor, salah satunya kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketahanan keluarga tentunya sangat diuji di sini, di mana peran keluarga sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan keluarga. Maka dari itu, kami merangkum dari kompas.com 7 hal penting dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah wabah ini. Apa aja ya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, meningkatkan fungsi agama dan pribadi yang religius, misalnya sholat 5 waktu dan tepat waktu secara berjamaah bersama anggota keluarga, serta membaca atau mengajari Al-Quran bersama anggota keluarga. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, mendorong ekspresi saling peduli, menjaga, dan melindungi keluarga agar tidak terpapar corona. Contohnya, mengajari anak untuk menjaga kebersihan, pola hidup sehat, cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan lainnya. Yang ketiga, mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, misalnya waktu, finansial, pengetahuan keterampilan, energi perhatian yang disesuaikan dengan fokus tujuan keluarga selamat dari corona. Yang keempat, memprediksi dan mengenali tekanan-tekanan dan masalah yang muncul dan mengelolanya serta mengatasinya secara bijaksana dan efektif. Yang kelima, meningkatkan kematangan kepribadian antara lain memelihara, mengembangkan, dan menguatkan konsep diri, sikap, dan perilaku positif. Yang keenam, berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemutusan penyebaran corona dan atau berkontribusi materi untuk membantu keluarga rentan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir, ketujuh, memperluas lingkungan yang dapat menjadi aset perlindungan keluarga, protective factor, antara lain mencari dukungan materi dan sosial, misalnya dari keluarga luas, teman, tetangga, jika keluarga membutuhkan bantuan. Itulah beberapa cara yang harus diterapkan guna memperkuat ketahanan keluarga di tengah pandemi ini. Hingga saat ini, kasus terus bertambah, 33.076 orang yang dikonfirmasi di Indonesia terpapar virus corona dan ada 11.414 orang yang sembuh dan 1.923 yang meninggal dunia akibat virus corona ini. Sampai saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat pertama dengan kasus kematian tertinggi di Asia Tenggara.
Maka dari itu, kami menghimbau agar teman-teman sekalian tetap menjaga kesehatan, menjalani pola hidup sehat, dan tetap mengikuti arahan pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup bersama. Kami juga selalu berharap dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kembali normal seperti biasanya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, Re.